Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban saat puasa, umat muslim juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bagi setiap muslim, pastinya ingin berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Maka tak heran kalau banyak umat muslim yang sangat menjaga ibadah puasanya agar tidak sia-sia belaka. Untuk itu, umat muslim perlu mengerti beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah ini. Karena tanpa disadari, kegiatan itu seringkali dianggap hal sepele yang bisa membatalkan puasa. Masih di awal puasa, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, agar tidak sengaja nantinya kita lakukan. Berikut ini kami telah merangkum hal-hal yang membatalkan puasa dari berbagai sumber. Hal-hal yang membatalkan puasa yang perlu kita ketahui. 1. Masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui lubang yang terbuka. Seperti yang sudah kita tahu bahwa definisi dari saum puasa adalah imsak atau menjaga, menahan sesuatu agar tidak masuk ke dalam tubuh kita, baik itu berupa makanan, minuman, atau obat-obatan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba, dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Adapun jika kita melakukannya tanpa sengaja, maka kita diwajibkan melanjutkan puasa tersebut sampai selesai tanpa harus mengkodoknya. Hal ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW. Jika lupa sehingga makan dan minum, hendaknya menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Mengobati dengan cara memasukkan obat ke dalam bagian tubuh. Hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan atau kubul dan dubur. Misalnya saja saat pengobatan bagi orang yang sedang mengalami ambeien dan juga bagi orang yang sakit dengan memasang kateter urin, maka dua hal tersebut dapat membatalkan puasa. 3. Muntah dengan sengaja, namun apabila tidak disengaja maka hukumnya tidak batal. Sengaja memuntahkan sesuatu yang telah dimakannya itu juga membatalkan puasa. Akan tetapi muntah itu tidak membuat puasanya batal jika ia muntah karena dorongan dalam diri karena sakit yang tidak ia sengaja. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Orang yang muntah tidak perlu mengkodok, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengkodok." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 4. Berjima, bersetubuh, melakukan hubungan seksual dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Namun tidak batal apabila lupa kalau sedang puasa, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ja'adul Ma'ad. Al-Quran menunjukkan bahwa jima membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bagi pasangan yang dengan sengaja melakukan jima saat berpuasa, maka diwajibkan baginya membayar kifarat, yaitu memerdekakan budak mukmin. Apabila dia tidak sanggup atau tidak menemukannya, maka wajib baginya berpuasa di luar puasa Ramadan selama 2 bulan berturut-turut. Dan apabila ia tidak mampu juga, maka diwajibkan membayar fidyah untuk 60 orang fakir atau miskin. Dan tiap-tiap orang miskin mendapatkan 1 mud dari makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah. Apabila ia tidak mampu semuanya, maka kifarat tersebut tidak gugur dan tetap menjadi tanggungannya.
dan pada saat ia ada kemampuan untuk membayar dengan cara mencicil, maka lakukan dengan segera. 5. Keluar air mani. Diharamkan apabila mengeluarkannya dengan tangan, namun tidak diharamkan seumpama dikeluarkan dengan tangan istrinya atau budaknya, tetapi tetap batal puasanya. Adapun keluar mani tanpa disengaja seperti karena mimpi, maka itu tidaklah batal. 6. Haid. Haid yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah menginjak usia batas minimal 9 tahun. Adapun waktu haid paling cepat selama sehari semalam 24 jam. Umumnya darah haid keluar selama 1 minggu dan paling lama masa haid selama 15 hari. 7. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan atau bersamaan dengan waktu melahirkan bukan termasuk darah nifas, akan tetapi disebut darah istihadah. Batasan minimal dari darah nifas adalah setetes dalam waktu sebentar. Apabila setelah itu tidak ada lagi darah yang keluar, maka ia suci dan harus mandi besar. Dan apabila setelah melahirkan tidak ada darah yang keluar, maka status wanita tersebut suci dan tetap harus mandi besar karena wiladah keluarnya anak yang berasal dari mani suami istri. Masa nifas biasanya 40 hari, sedangkan paling lama adalah 60 hari. Dengan demikian, wanita yang keluar darah selama masa nifas, maka hukumnya si wanita tidak diperbolehkan melakukan sholat dan puasa. 8. Hilang akal. Ada beberapa ciri orang hilang akal yang menyebabkan puasanya batal. Pertama, gila. Orang hilang akal menyebabkan dirinya tidak bisa membedakan perkara halal dan haram, perkara baik dan tidak baik, maka dia dianggap sudah keluar dari kewajiban mukallaf dan dihukumi sama halnya seperti bayi. Kedua, mabuk dan pingsan. Jika disengaja, maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa biarpun sebentar. Seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau ia menciumnya pasti mabuk atau pingsan. Jika mabuk dan pingsannya adalah tidak sengaja, maka akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Tapi jika dia masih merasakan sadar, walau hanya sebentar di siang hari, maka puasanya tidak batal. Misal, mabuk kendaraan atau mencium sesuatu yang ternyata menjadikannya mabuk atau pingsan, sementara ia tidak tahu kalau hal itu akan memabukkan atau menjadikannya pingsan, maka orang tersebut tetap sah puasanya asalkan sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar. 9. Murtad, yaitu melakukan sesuatu hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, dengan semisal mengingkari keberadaan Allah sebagai zat tunggal. Di saat ia sedang melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya batal. Sahabat yang beriman, dari ke-9 hal tersebut, jika salah satunya terjadi ketika kita berpuasa, maka puasa kita hukumnya batal. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah